Salam kenal semuanya. Aku Kenzo Yanuar, seorang pengusaha, konsultan bisnis, juga investor. Di sisi lain, aku juga aktif sharing tentang konten ilmu bisnis dan keuangan lewat media sosialku di Instagram, TikTok, dan YouTube. Ini adalah beberapa bisnisku. Ada Indovisual Studio, Indovisual Wedding, Indovisualgram. Indovisual Studio merupakan bisnis jasa foto video, multimedia, dokumentasi event, dan live streaming untuk kota Surabaya dan Denpasar. Tapi mostly klien kita kebanyakan dari Pulau Jawa. Untuk Indovisual Wedding adalah jasa foto, video, dokumentasi khusus event wedding. Jadi di sini kita melayani klien-klien para pasangan yang ingin menikah, mulai dari pre-wedding, wedding, dan post-wedding. Lalu, Indovisualgram adalah komunitas dari content creator, fotografer, dan videographer yang aku bentuk sejak 2017. Sekarang Indovisualgram adalah salah satu komunitas kreatif yang terbesar di Indonesia. Kebanyakan audiens yang follow Indovisualgram adalah orang-orang kreatif di bidang fotografi, videografi, dan content creation. Dan ini adalah beberapa bisnisku yang punya cash flow terbesar. Neonbox Kota. Neonbox Kota merupakan jasa neonbox yang tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia, khususnya Surabaya, Denpasar, Semarang, Bogor, Palembang, Banjarmasin, dan kita akan buka lagi di beberapa kota di Indonesia Timur. Ini adalah salah satu bisnis dengan income terbesarku. Berikutnya ada Vici Studio Space, merupakan studio foto di Surabaya, Gresik, dan Denpasar, di mana target marketnya adalah orang-orang yang ingin membuat kenangan. Kemudian ada Vince Bali, merupakan rental supercar sekaligus rental villa di Bali. Di Vince Bali kita menyewakan luxury car sekaligus juga city car. Target marketnya adalah orang-orang yang suka dengan kemewahan dan sedang liburan di Bali. Lalu ini adalah bisnisku yang ada di marketplace. Jadi aku jual zaitun, kain batik, dan spare part mobil. Produk ini aku jual di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Setelah itu, ini adalah produk selai susu yang kita jual di beberapa pabrik roti di seluruh Indonesia. Dan ini adalah profesiku sebelum jadi pengusaha. Aku seorang penjaga warkop, jualan nasi goreng, jualan es buah, MLM, waiters cafe, pegawai kantoran, sebagai desainer grafis, fotografer, videografer, video editor, freelancer, call center, dan dagang lainnya. Jadi aku jualan banyak sejak aku remaja. Lalu profesiku saat ini adalah sebagai seorang pengusaha, konsultan bisnis, investor, traveler, content creator, pengajar, public speaker, dan model. Ini adalah reward and achievement atau prestasiku selama aku membangun karir. Kebetulan, reward and achievement ini adalah pencapaianku dari tahun 2017 menuju tahun 2021. Untuk pencapaian di tahun 2022 sampai hari ini, itu belum aku tampilkan. Mungkin suatu saat pasti akan aku tampilkan. Kok bisa berubah drastis gitu? Karena learning by doing. Karena aku belajar sambil praktek. Aku menghadapi banyak kendala ketika jualan, otomatis aku akan belajar dari kendala-kendala tersebut. Dan kendala-kendala tersebut yang mendewasakan mindsetku sebagai pengusaha. Butuh proses belajar lewat pengalaman selama 5 tahun, bahkan ini sudah tahun ke-10 untuk merintis bisnis. 7 tahun aku berdarah-darah, 3 tahun baru menuai. Itu adalah perjalanan yang panjang. Caraku merubah hidup adalah aku ikut seminar bisnis berbayar, ikut webinar, workshop, online course, komunitas bisnis, bangun relasi sesama pengusaha, sampai cari mentor, dan lain-lain. Akhirnya aku bisa menciptakan beberapa karya bisnis sampai sekarang. Yang terpenting adalah kita invest ke ilmu dulu supaya kita punya high income skill yang bisa mendatangkan uang. Same person, different mindset. Kalian bisa lihat sendiri, ketika aku masih bodoh,
Aku masih miskin waktu itu. Tapi ketika aku menginvestasikan ilmuku ke skill dan otakku, itu merubah hidupku sampai hari ini. That's why skill jualan bisa merubah nasib. Ini cara yang aku lakukan untuk mencapai di titik ini. Pertama, kalian harus set goals. Harus bisa jawab pertanyaan ini. 5 tahun ke depan, kamu mau jadi apa? Jadi pengusaha, freelancer, harus lebih spesifik. Pengusahanya pengusaha apa? Di bidang apa? Mau menghasilkan dari mana? Mau mencapai apa? Tulis goalsmu. Lalu yang kedua, consider. Atau pertimbangkan segala resiko dan keuntungannya. Kamu harus tahu plus dan minusnya. Supaya kamu tahu apa saja yang akan kamu hadapi dan apa saja yang akan kamu dapat dalam 5 tahun ke depan. Oke? Yang ketiga, make a plan. Susun rencana sedetail mungkin cara mencapai mimpi itu dalam 5 tahun. Kamu tulis di kertas, siapin kertas seperti ini, atau note seperti ini, tulis cara mencapai goals dan buat plannya. Oke? Lalu yang terakhir, action. Jangan lupa untuk mulai. Mimpi ditambah rencana akan jadi goals. Jadi kalian harus punya goals. Oke, that's it. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di modul pembelajaran selanjutnya.